Selamat siang teman-teman, saudara, sahabatku. Salam tenang, salam sejahtera, salam damai, dan salam jenius dari saya. Kali ini saya akan membahas tentang masih seperti video sebelumnya mengenai Pancasila. Kali ini sila yang terakhir ya, sila kelima. Sila kelima itu seperti apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bagaimana ini makna sejatinya dari sila kelima dari Pancasila? Ini makna sejati darinya memberikan keadilan sosial secara sosial ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adil seadil-adilnya. Dan kalau saya jadi presiden ya kan, nah ini kan baru cita-cita, niat saya udah tulus dan niat saya baik untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya akan menjalankan sila itu, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, saya akan bagikan seluruh keadilan pada mereka, walaupun agamanya berbeda, sukunya berbeda, rasnya berbeda, itu seluruh sesuai kadar-kadarnya. Bagaimana ya maksud dari kadar-kadarnya ini? Maksudnya saya akan kasih contoh seperti ini kan, saya akan kasih kesejahteraan, keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia ini. Misalkan untuk kalangan menengah ke bawah, dari bawah bahkan, saya kasih contoh untuk saya akan merangkul lebih utama itu ibu-ibu yang janda dan hidup sendiri, nggak punya anak dan nggak punya sanak saudara, ya punya anak saudara tapi jauh tapi tidak punya anak lah ya. Dia sebatang kara, nggak punya suami. Nah, saya akan rangkul sekencang-kencangnya mereka ini janda-janda, anak-anak yatim piatu. Saya akan merangkul nomor satu paling utama ya. Dan setelah itu fakir dan miskin mereka menyebutnya ya. Tapi kalau saya tidak ada orang yang fakir dan tidak ada orang yang miskin. Sebenarnya itu karena belum sejahtera ya, belum diberikan kesejahteraan yang tepat dan belum dapat para pemimpin sebelumnya itu belum menemukan caranya saja, belum tepat. Makanya mereka itu belum menikmati kesejahteraan itu. Dan saya akan mengutamakan mereka, para janda, para ibu-ibu, lebih utama yang nggak punya anak ya, udah ditinggal suami. Ada di kampung saya contohnya, kalau mau ketemu nanti saya bisa kapan-kapan ya kita ketemu sama beliau. Itu udah sepuh-sepuh banget tapi tidak diperhatikan. Dan saya juga sampai bingung ini yang salah siapa, dari pejabat tingkat RT, RW, lurah, camat, atau wali kota atau gubernurnya yang salah. Nah, di sini juga kan saya menelusuri nih orang-orang, saya mencari kebenaran dan kesalahan, siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini intinya dari itu, dari saya ingin jadi presiden, saya akan menelusuri siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan yang benar itu akan saya rangkul dan saya akan jadikan teman, sahabat ya kan. Dan saya akan saya bawa kemanapun saya pergi, istilahnya tuh seperti itu. Balik lagi, keadilan seperti apa? Nah, keadilan untuk rakyat yang kecil lah ya, menengah ke bawah seperti saya. Misalkan si yang tadi rakyat kecil, saya bingung ya menyebutnya ya apa ya? Ya itulah ya, seperti saya juga rakyat kecil. Nah, misalkan beli beras, harganya kayaknya ini udah saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh beras 1.000 misalkan. Nah, orang kaya beli beras itu harganya 10.000, itu contoh. Itu baru adil menurut saya ya. Bukan orang kaya beli beras 10.000, orang kecil ya kan, orang miskin, orang kecil miskin seperti saya. Dan itu membelinya harga 10.000, dan kaya sama yang si miskin ya kayak saya ya kan, mereka nggak miskin. Saya yang dari orang kecil, saya dari orang miskin nggak mampu bahkan
Ya terserahlah menganggapnya seperti apa, yang penting ini hati nurani kecil, rakyat kecil berkata seperti itu kan. Dan saya ngalamin sendiri, orang kaya beli beras 10.000, orang kecil ya kan belinya 10.000 juga. Itu belum adil, itu belum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, belum. Tapi kalau orang kaya beli beras 10.000, orang kecil beli beras 1.000. Nah, itu udah adil. Itu udah menemukan keadilan, dan keadilan yang saya bawa ini keadilan dari Allah, bukan keadilan dari saya. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa dan saya nggak bisa apa-apa. Ini semua yang Allah kasih kepada saya, akal, pikiran ya. Dan ide, gagasan, ini semua dari Allah. Berarti kalau misalkan saya jadi presiden pun, nanti saya nggak menganggap diri saya itu sebagai presiden. Saya hanya perantara aja. Karena apa? Segala keputusan tetap dari saya. Saya hanya perantara dan saya jadi sosok dan semua ide, gagasan, dan ketegasan pikiran dan kejernihan dalam berpikir itu Allah yang menciptakan. Dan saya menganggap ya Allah yang jadi presiden, bukan saya. Saya hanya menjalankan yang punya kaki saya, yang punya tangan saya. Allah nggak punya kaki, Allah nggak punya tangan. Allah hanya menciptakan diri saya ya, dan ide gagasan ini dari Allah. Berarti Allah itu menurut saya ya. Kalau itu udah tingkat makrifat ya. Dan itu udah keadilan. Nah, satu lagi saya beri contoh keadilannya, yang bagaimana keadilan misalkan yang kecil, rakyat kecil itu mau masuk tol, harganya berapa? 300.000. Orang kaya masuk tol 300.000. Itu adil bukan? Belum. Itu belum menemukan keadilan. Nah, yang keadilan nanti ya seperti itu. Nanti saya akan berikan keadilan seadil-adilnya, sesuai kemampuan dan sesuai harta benda mereka. Saya kasih contoh, orang kecil masuk ke tol 50.000 dan orang kaya masuk ke tol 500.000. Nah, kan sama-sama angka 50.000 dan 500.000. Nah, itu menurut saya sudah adil. Karena orang kaya mengeluarkan uang 500.000 itu udah kayak kacang goreng lah ibaratnya ya. Apa sih uang 500.000? Tapi kalau orang kecil ini tadi mengeluarkan uang 500.000 sama kayak ini berat, sangat-sangat berat. Bahkan menurut orang-orang kecil seperti saya, itu uang 500.000 itu udah kayak 5 juta. Ya kan, 5 juta, bahkan bisa 50 juta kalau orang yang gak pernah megang duit kayak saya. Itu sangat berat ya. Dan itu belum adil. Nah, yang keadilan nanti saya akan berikan yaitu lihat siapa yang masuk ke gerbang tol itu, yang bawa siapa, dan mobilnya apa. Ini contoh. Nah, mobil Pajero Sport yang bawa nggak mungkin dong orang kecil, orang miskin kayak saya, nggak mungkin. Ya mikir-mikir kali mau beli itu ya kan, itu dari hal itu udah kelihatan. Dan ide-ide saya itu udah tersusun dari Allah, itu udah tersusun itu yang bakalan saya akan lakukan. Itu pemimpin itu bukan sosok dan orang yang itu gagasan sebenarnya tuh, gagasan, ide cemerlang, ide kecerdasan, bahkan sampai tingkat kejeniusan harus dimiliki seorang pemimpin. Jangan cuman mondar mandir tapi nggak tahu arahnya mau dibawa. Ibarat bis ya, mau naik ke Jakarta nih, ke terminal, kalian harus naik bisnya banyak ya. Bis banyak, kalian mau naik mana aja jurusannya kan sama. Mau ke Jakarta, ada Sinar Jaya, ada Dedi Jaya, ada ya banyak banget lah ya, nggak bisa disebutkan. Nah ini kendaraan ini itu ibarat partai ya, ibarat partai politik. Dan ini kalau udah masuk mau bis, ini kan mau arahnya tujuannya Jakarta. Nah tujuannya ini kan presiden, yang dimaksudnya kan tujuannya tuh jadi presiden kan. Nah dibawalah supirnya, angkut semua ke Jakarta. Nah kan nyampe. Nah ibarat presiden ini yang bawa setirnya, bawa setir bis tadi. Ini mau bawa kemana, ke arah mana, ke tujuannya seperti apa, jalannya seperti apa. Dia bisa mengendalikan ketika jalan itu berlubang, ketika jalanan itu
banjir, ketika ada halangan, rintangan, belum diaspal, belum di apa, itu harus tahu cara-caranya untuk menyikapi, untuk nyari solusi. Bukan kalian itu udah naik bis, bawa setir, dobrok, jadinya kacau penumpangnya itu ibarat rakyat yang naik itu di belakangnya rakyat yang kalian itu bawa seorang pemimpin. Dan kalau kalian tidak tahu mengendarainya dengan baik dan benar, tidak tahu di depan ada lubang, di depan ada banjir, di depan itu ada persimpangan, ada jalanan buntu, ada apa, tidak tahu ke depannya, itu kalian akan ya asal-asalan mengendarainya, dan bagaimana bisa sempat sampai ke tujuan dengan selamat, ya kan? Ini filosofi dalam pemimpinannya. Filosofi dari seorang pemimpin itu seperti apa sejatinya, dan maknanya pemimpin itu harus tahu. Jangan cuma ego aja, mengedepankan keluarga, menyelamatkan golongan politik, menyelamatkan kelompok, menyelamatkan apalagi ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara apa itu khilafah yang mengganti Pancasila. Itu jangan sampai, ya. Jangan sampai. Dan kalau saya jadi presiden, saya tidak akan mengizinkan orang-orang seperti ini, ya. Dan saya akan berjalan sesuai isi Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Harus selalu taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa itu Tuhan yang Maha Esa, tapi nggak ditulis dikasih Allah gitu ya? Karena itu melambangkan di Indonesia itu banyak agama, bukan cuma Islam. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, Allah kan bisa juga berarti cuma Islam, ya kan? Ini namanya ini jadi kayak egois ini. Nah, Bapak Soekarno tuh tahu dari hal-hal seperti itu, udah dipikirkan ke depannya tuh seperti apa, ke depannya tuh bagaimana Indonesia, udah diatur, udah dibikin narasi. Dan yang sebagus ini Pancasila ini, jangan main-main dengan Pancasila loh. Yang punya jiwa-jiwa Pancasila dan mau terprovokasi, dihasut, diadu domba, itu dipertanyakan tuh jiwa Pancasiliaan kamu, ya. Kalau nggak konslet kayak takut kadrun, itu jangan sampai, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kalau saya jadi presiden, ya entah itu dari partai mana dan dari partai apa, itu jangan pernah berpikir negatif dari partai itu sendiri. Tapi saya kalau jadi presiden, saya ingin berangkat dari partai apa? Partainya Bapak Soekarno. Bung Karno menyebutnya, ya. Kalau saya suka tuh berkomunikasi di dalam sana, ya, di dalam kegoiban lah istilahnya. Itu Bung Karno, nama kerennya kan Bung Karno, ya. Tapi karena saya lebih muda, saya harus menghormati beliau. Beliau itu bukan orang sembarangan. Memang betul yang pernah dikatakan itu, ya, Buya Arasi, ya. Dia Buya Arasi itu juga bukan orang sembarangan. Tapi cukup saya yang tahu aja. Kalau saya mengungkap kan pasti nggak akan ada yang percaya, ya kan. Kalau yang tidak mengungkap itu yang harus bersorban, berjubah putih, itu pasti ya tidak